Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bisa diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kaji kita bersama Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya I'tiqadu As-Salaf Ashabil Hadis. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan meyakini bagaimana sebenarnya aqidatu ahli sunnati wal jamaah yang dibangun di atas as-sunnah an-nabawiyah wal athar as-salafiyah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan akidah ini kepada kita umatnya melalui dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi akidahnya Ahlus Sunnah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, bukan namanya akidah ahli As-Sunnah, walaupun diyakini oleh sebagian Ahlu As-Sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita sampai pada atau berhenti pada perkataan beliau, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Ini pembahasan yang selanjutnya adalah Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, qala Syekh Abu Uthman, berkata Syekh Abu Uthman, wa yashhadu ashabul hadithi, para ashabul hadis. Ashabul hadis adalah mereka yang memakai hadis, ya, mereka yang menggunakan hadis dan meriwayatkannya. Wa ya'taqidun, mereka menyaksikan. Wa ya'taqiduna, dan meyakini, menyaksikan dan meyakini, annal qur'ana kalamullahi wa kitabuhu, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah perkataan Allah dan kitabnya. Wa khitabuhu,
dan khitabnya, artinya redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatakannya, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Inilah akidah ahlu al-hadis atau ahlu as-sunnah. Wa man qala bi khalqihi wa'taqadahu fahuwa kafirun indahum. Barang siapa yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan meyakininya, fahuwa kafirun indahum, menurut mereka ini adalah keyakinan kafir. Dan sebaliknya, yang berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk mengkafirkan pula ashabul hadis. Makanya bid'ah itu kaum muslimin dan muslimat berbahaya, khususnya dalam masalah akidah. Ketika dulu di masa as-salaf, sebelum lahirnya ilmu-ilmu yang dinisbatkan kepada Islam ini, dulu mereka hanya Al-Quran dan Sunnah, sehingga keyakinannya sama semuanya, tidak pakai rumusan-rumusan yang dibuat-buat orang belakangan, sehingga terjadi perbantahan-perbantahan. Alhamdulillah kita tidak mendengar antara Ibnu Abbas misalnya dengan Ibnu Mas'ud ketika membaca firman Allah Ar-Rahmanu ala arsyish istawa, tidak ada mereka berdebat masalah itu. Tidak ada mereka berdebat. Tidak ada juga perdebatan antara Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad serta Abu Hanifah ketika baca ayat ini. Kapan berdebat? Setelah lahirnya ilmu-ilmu ilmu kalam tadi, yang lahir juga akibat dari masalah kalamullah ini, Al-Quran kalamullah atau tidak. Makanya mereka mengatakan siapa yang meyakini Al-Quran berhuruf adalah perkataan Allah, bukan makhluk, maka dia adalah meyakini kekufuran bagi mereka. Makanya Abu Umar Ar-Razi, kenal kan? Abu Umar Ar-Razi wafat di abad kelima, awal abad kelima. Dia mengatakan bahwasanya Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang merupakan imamnya ahli hadis dan ahli fikih yang bermadzhab Syafi'i, dia mengatakan Kitabut Tauhid itu adalah Kitabul Kufri Wasyirk, Kitabul Kufri Wasyirk, padahal isinya Al-Quran, hadis, riwayat daripada sahabat dan tabi'in dan para a'immah ashabil hadis, tapi bagi mereka adalah kitab kufur dan kitab syirik. Jawab kan? Jadi ketika tuan-tuan dengar nih, berarti ahlus sunnah as-salaf itu mengkafirkan orang, sama. Sana juga khalaf juga mengkafirkan, sama. Jadi siapa yang meyakini ini kafir, siapa yang meyakini ini kafir. Cuman kaum muslimin dan muslimat, jangan antum bawa kalimat ini nanti diuji orang di setiap masjid. Anda keyakinan Al-Quran makhluk atau bukan? Anda kafir bukan. Itu bukan ini maksud kita. Ngerti tak? Nyeboy kaji kan tentu nak ikut juga kaji. So dia nak lambui je, ngajak bersedekah, ngajak senyum, ngajak berakhlak yang mulia. Itu babanya ngaji-ngaji akidah. Pocong mat dah. Masalahnya ngaji akidah kau baca umat, makanya ngeri masalah akidah ni kaum muslimin muslimat. Cuman karena syubhat sudah berterbangan hari ini, orang dengan segala media menyampaikan keyakinan yang keliru, maka kita harus membenarkan, harus kita luruskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena katanya akidah ahli as-sunnah, dikatakan yang ini yang asli, yang sana palsu. Kita katakan ini yang asli, yang sana palsu. Karena yang asli, tentu kan masih ingat yang seperti yang katakan, yang asli itu tanpa modifikasi, yang asli tanpa modifikasi.
modifikasi. Kalau sudah modifikasi asli lagi? Enggak. Sekarang orang ingin meyakinkan umat bahwa yang dimodifikasi itu yang asli, yang ori tidak asli. Iko ori iya, cuman tidak asli nah. Bah boleh cara ori tidak asli. Nah, bapak caranya ori itu asli itu arti. Nah, iko yang ori usahanya. Iko pemahaman orang awam aja nih. Kalau kami yang berilmu tinggi, kia pemahaman. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, kalau meyakini hadis Nabi seperti hadis Nabi, awam kita. Tapi kalau meyakini hadis Nabi bukan seperti hadis Nabi, berilmu kita. Ini definisi tidak pernah ada di kalangan as-salafus salih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ayatnya termasuk juga dibaca ini. Nah, tentu harus siap mendengar, tapi jangan salah bawa nanti ya. Jangan salah bawa, tidak difotokopi nih tuh, Anda kafir rupanya kan? Jangan. Jelas. Enggak jalan nampak lain mau numpak. Hah? Ini harus jelas dibaca oleh joleh, tuan-tuan. Jelas dong. Jadi perkataan Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah bahwa keyakinan ashabul hadis ahlus sunnah wal jamaah yang original, bukan modifikasi, ya bukan modifikasi, yaitu yang ori datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah yang diucapkannya, yang didengar oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti untuk penjelasannya akan kita sebutkan nanti insyaallah. Sampai di sini dulu. Jadi maksudnya keyakinan orang muslim, orang mukmin, Al-Quran adalah kalamullah. Meyakini bahwa dia makhluk adalah keliru, adalah menurut Syekh keyakinan kafir. Keyakinan kafir. Cuman jangan nanti antum bawa kalimat ini lalu pergi ke masjid-masjid kaum muslimin lalu tempelkan ya, ini orang masjid ini tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, mengakutinya sebagai makhluk, langsung kafir. Jangan. Jelas? Tidak jalan. Tidak manggung pada boleh cara. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Jangan dibawa pada. Saya tidak tanggung jawab tu. Sebab apa? Beliau berbicara di saat sunnah itu menyebar di masyarakat. Kalau sekarang sunnah buram di masyarakat, bahkan orang berani mengatakan yang sunnah yang asli bercampur bin ahazana. Kalau yang tak bercampur itu namanya tidak asli. Kan gitu. Kan gitu sekarang yang ingin dipahamkan orang, yang bercampur-campur namanya asli, yang tak bercampur palsu. Tapi walaupun demikian kan tak logis, tak masuk logika, yang bercampur asli, yang tak bercampur palsu. Secara logika tak masuk. Cuman banyak juga yang terkecoh di antara. Sengaja aku tertipu di antara. Ya. Kemana jalannya kita kaum muslimin? Ini asli, yang tidak modifikasi dianggap palsu. Yang ada modifikasi dicampur-campur dengan yang bukan sunnah, namanya asli. Ini masuk pikiran saya, masuk logika dan jadi itu tidak masuk logika. Tapi kenapa lebih banyak yang mengikuti? Allah musta'an. Karena hilang patut deh, ketujuh nyawi itu wang awak, nyawi lendekan wang itan. Nah, itu masalahnya, wang itan pakai wang awak. Padahal seharusnya kita muslim semuanya sama gitu. Tidak ada wang itan wang awak dah. Tidak ada wang itan wang ikut. Tapi yang harusnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah diluruskan, jazakallahu khairan. Ya kita juga ibarat iklan kualitas berani diadu. Gitu ya, kualitas berani diadu gitu. Bahwa ini adalah perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh ashabul hadis yang lebih paham tentang apa yang ada dalam hadis dari mereka yang hanya berwawasan hadis, atau mereka yang ashabul hadis tapi terpengaruh oleh keyakinan bukan ashabi al-hadis, seperti banyak diingatkan oleh para ulama, khususnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alaihi wa ala sairil ulama.
Jadi sampai titik ini ya, tolong dijaga lisannya, jangan jaga lisan. Sebab apa? Beliau bicara kepada tulabul ilmi yang mereka memahami al-hadis, yang di masyarakatnya saat itu hadis, khususnya di beliau tinggal di Khurasan, adalah umumnya ashabul hadis. Ahlul kalam tidak berani masuk ke Khurasan pada waktu itu, tidak berani masuk. Tidak berani masuk ke Khurasan. Cuman subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka banyak berada di Basrah, kemudian di Baghdad, kemudian di Kufah. Ke Khurasan mereka tak berani, karena memang sunnah terjaga di situ. Maka Syekh mengatakan kalau ada yang aneh harus dikatakan ini keyakinan kafir. Oh, sekarang tak, kita berada di masyarakat yang sunnah itu dianggap aneh, asing. Nah, asing. Gimana ndak asing? Tadilah kita hanya kenal nama kitab aja, ndak kenal kita sebenarnya. Allah musta'an. Kemudian wal Qur'anul ladzi huwa kalamullah wahyuhu alladzi yanzil bihi Jibril 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira. Dan Al-Qur'an yang ianya merupakan kalamullah, perkataan Allah, wa wahyuhu, dan wahyunya huwa alladhi yanzilu bihi Jibril ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dibawa turun oleh Jibril. Ini balik lagi, dibawa turun oleh Jibril. Tidak pernah bahasanya dibawa naik oleh Jibril, tidak pernah biasanya dibawa kemana-mana oleh Jibril. Yang ada bahasanya dibawa turun oleh Jibril. Itu tidak jawab paham apa syaharul. Bahwa berarti yang memilikinya, yang menurunkannya dari atas. Itu poin yang dua dulu. Kalau nya di atas mesti begini. Ini tidak ada dalam bahasa ahli hadis. Kalau begini mesti begini, tidak ada. Hanya di kalangan ulama-ulama hadis yang terkontaminasi oleh pemikiran ahli-ahli ar-ra'i, ahli al-ahwa, ahli al-kalam. Allah musta'an. Dia sebelumnya ada dikenali Qur'anan Arabiyyan, yaitu berupa Al-Quran dalam bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang berilmu, basyiran wa nadhira, menjadi berita gembira dan peringatan. Al-Quran isinya berita gembira atau peringatan. Naam, kama qala azza min qailin, seperti yang dikatakan oleh Allah yang maha perkasa, yang berkata, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin, dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin, sepakat para ahli tafsir maksudkan adalah Jibril alaihi salam. Ar-ruhul amin adalah Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal munzirin, dibawa turun oleh Jibril ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi salah satu dari rasul yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Lihat bahasanya kaum muslimin, bukan bahasa Arab bayyin tapi mubin. Ini bagi ahli bahasa ini punya catatan catatan sendiri. Harus ditarkis ke sini, difokuskan ke mubin. Sebab Al-Quran bukan hanya mubin, bukan hanya bayyin, bukan hanya jelas, tetapi menjelaskan. Ibarat air bukan hanya suci, tapi juga mensucikan. Ya, ada air suci tapi tidak mensucikan, tapi ada air suci mensucikan. Kalau ini ada, Al-Quran adalah terang dan menerangkan.
bukan hanya sekedar terang. Ilmu ada yang bermanfaat dan dimanfaatkan, bermanfaat dan dimanfaatkan. Makanya dalam redaksi hadis Nabi SAW ketika menyebut 3 perkara yang menyambung selalu pahalanya bagi orang yang sudah meninggal, bukan ilmu nafi', bukan ilmu bermanfaat, tapi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jelas? Karena ilmu kalau tidak dimanfaatkan dengan diamalkan, dia tidak ada buahnya. Maka tidak ada buah itu apa? Tidak ada panennya. Tidak ada panen, tidak ada kirimannya. Jelas? Makanya para ahlul ilmi, para ulama mesti berdakwah dengan ilmu, dengan amalan. Kalau hanya menyampaikan, menciptakan, mentransformasikan ilmu tanpa amal, maka dikhawatirkan tidak ada buah yang diharap dikirim sebagai hasil panen. Jelas? Karena mandalla alaihi kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan kebaikan seperti yang mengerjakannya, bukan seperti orang yang mengajarkan lagi. Nah, walaupun pahala mengajarkan ilmu ada, tetapi pahala dari ilmu yang tidak berputus itu, yang tidak terputus itu adalah yang yuntafa'u bihi, yang diamalkan. Nah, Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar jelas, dan akan tetapi menjelaskan. Makanya Al-Quranul Karim dalam ini sering saya sampaikan, karena hari ini dan dari dulu sebagian dari orang mengatakan hati-hati, Al-Quran tidak bisa dipahami. Subhanallah, harus melalui ulama. Ini bahasanya indah, tapi maksudnya adalah supaya orang yang memahami Al-Quran secara langsung ikut syekh, walaupun berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Bunyinya kan enak kan? Kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran melalui ulama. Memangnya ada kita yang langsung paham Al-Quran tanpa ikut ulama? Nggak ada. Cuman bahasa yang dimaksud adalah ikut ulama, ulama yang mereka inginkan, yang diinginkan. Bukan semua ulama, tapi ulama yang diinginkan, yang sepaham. Kalau bahasanya bersanad, bahasanya bersanad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tidak yang diinginkan, berarti tidak masuk ulama. Tidak masuk ulama. Padahal kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Al-Quranul Karim itu tafsirnya dibagi 4 atau terbagi 4. Pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsirnya bisa diketahui langsung oleh semua orang yang membacanya. Antum pegang Al-Quranul Karim, kalau antum pandai bahasa Arab, yang pandai bahasa Arab dia paham maknanya langsung. Coba kita mulai dari Al-Quran, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Paham? Paham? Ada yang tak paham? Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Paham? Paham? Hah? Terus sampai ilahin nas, malikin ilahin nas. Coba an-nas. La apalakul a'udzu binas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Abal? Paham? Paham. Ma'asyiral kiram. Makanya tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang boleh paham. Ini kata Ibnu Abbas. Yang kedua, tafsirun ta'lamuhul Arab bilughatiha. Tafsir yang hanya dipahami oleh orang Arab dengan kedalaman bahasa Arabnya. Ini istimewanya yang punya pemahaman bahasa Arab. Nah, yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang tidak dipahami kecuali oleh para ulama. Dan yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, berkata beliau, wasairut tafsir, sebagian besar tafsir itu adalah minal qismil awwali wathani. Semakin besar Al-Quran itu tafsirnya dari jenis yang pertama, langsung bisa dipahami, dan jenis yang kedua dipahami oleh orang Arab secara khusus bahasanya.
Paham maknanya orang Arab? Kalau dia anak ilustrasikan, orang Oju berbahasa Oju, ada kata-kata bahasa Ojunya yang tidak dipahami oleh orang yang baru belajar bahasa, orang yang non Oju tapi paham bahasa Oju tapi tidak tahu seluk-beluk bahasa Oju. Ini yang dimaksud yang kedua itu. Orang Arab paham seluk-beluk bahasanya. Jelas? Contohlah, orang Oju dengan kata apa aja banyak makna. Cu, esok je nak apa oleh cu nya. Nya tak apa-apa je nya. Nang dah je nak apa nyawa tak apa nya. Tu tak sama arti apa. Jadi kalau ada orang non Oju pandai bahasa Oju yang begini tak paham dia tu. Kan tak paham dia? Nah, itu maksudnya. Jelas? Jelas tak? Orang non Arab yang bisa berbahasa Arab, ada seluk-beluk bahasa Arab dia tak paham. Jelas? Misalnya begini, ada seorang Badui, dia tak hafiz Quran, tiba-tiba imam membaca, imam membaca ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Katanya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Dengar potong itu kan sadis bunyinya kan. Sebagai balasan atas perbuatannya dan peringatan bagi yang lain. Kemudian ujungnya dibacanya wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Kalau awak kan lewat aja dulunya kan. Tapi orang Badui yang paham bahasa Arab tadi, dia tidak hafal Quran, tapi dia paham itu salah. Dia bilang subhanallah. Terkaju imam kan, tambah hilang hafalan. Subhanallah katanya. Diulangnya lagi wallahu ghafurur rahim. Subhanallah, tidak mau berhenti itu Badui. Hafal katanya kan. Akhirnya baru dia baca wallahu azizun hakim. Baru dia. Di mana letaknya di sini? Sebab kalau ghafurur rahim, Maha Pengampun Maha Penyayang, tidak ada potong tangan. Jelas? Kalau Maha Pengampun sudah diampuni, ada potong lagi? Kalau ibu nengok nang jadi potong, ada potong? Tidak ada. Makanya kalimat ghafurun rahimun tidak matching kata orang Oju dengan kalimat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu hanya dipahami oleh orang Arab. Kalau Oju dah ngomong lewat je lah lama bunyi mananya kan. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, enak bunyinya kan. Tapi orang Arab tidak mau lewat itu, sampai dibaca oleh imam wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Nah, jadi kalau untuk memotong tangan itu tidak bisa orang pengaji itu tuntun. Orang pengaji bisa jadi algojo? Orang paiboh? Perlu orang yang perkasa dan bijaksana. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Contoh lain Badui juga ketika mendengar imam membaca ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian dilalaikan oleh berlomba memperbanyak harta dan anak. Artinya bermegah-megahan kata orang kita. Terus hatta zurtumul maqabir, sampai kalian kalau bahasa kitanya masuk kubur. Ini terjemahan tidak diterima oleh orang Arab nih, sebab merubah dalalahnya sampai yang benar maknanya sampai kalian berkunjung ke kuburan, ziarah kubur, baru pas maknanya. Cuman dibawa ke bahasa kita tidak matching pula. Kami setelah justru pergi ziarah kubur tambah ancak kain kami je, ya kan, tambah ancak bini kami je. Ya kan, bahkan sudah ziarah kuburan tambah lama makan kami, ya kan, ya kan begitu.
makan mau sambung lagi lah. Kaum muslimin dan muslimat, berarti tidak betul kalau setelah ziarah kubur kita berhenti dari takatsur. Justru setelah ziarah kubur lama makan, ya kan? Setelah ziarah kubur ajak bini, ya kan? Berarti tidak pas lah maknanya sampai kalian ziarah kubur. Tapi orang Arab ternyata maknanya dalam di situ. Sampai kalian ziarah ke kubur, orang Badui ini bilang, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti dibangkitkan kembali, karena di sini hanya sementara ziarah. Ziarah lama? Enggak, sementara. Makanya jadi ubah jadi bahasa enggak dalam makna lah. Dalam bahasa Arab dalam makna, dalam bahasa kita dangkal maknanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak ilmu itu kalau diajarkan dalam bahasanya bukan aslinya, tak sampai ke kedalaman maknanya. Makanya sekarang banyak orang Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia, termasuk kita, karena belajar bahasa Indonesia pakai istilah bahasa yang bukan istilah bahasa Indonesia. Coba guru bahasa Indonesia tunjuk tangan. Tak ada yang berani nyetak konetis. Nah, iya memang dalam penelitian pernah Anda baca bahwa 80% lebih guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Untung dalam arti untung dan tidak termasuk guru bahasa Indonesia, jadi tidak masuk bahan penelitian, objek penelitian. Kalau enggak apa tambah lo persentase deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Karena mempelajari bahasa Indonesia tidak menggunakan istilah bahasa Indonesia. Sama sekarang orang belajar usul fikih tidak menggunakan bahasa asli usul fikih, sehingga kadang-kadang pengertian usul fikih tidak seperti yang dijelaskan oleh para ulama al-usuliyin yang sesungguhnya. Baik, kembali ke Al-Quran, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Ini perlu saya jelaskan apa makna menjelaskan ini biar paham, ya, bahwa Al-Quranul Karim kaum muslimin sudah bisa langsung dipahami pada umumnya, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas tadi. Bukan seperti yang dikampanyekan oleh sebagian orang, tidak bisa kecuali harus melalui para ulama. Ini kalimat indah, tapi maksudnya belum tentu indah, ya, belum tentu indah. Artinya kalaupun nanti ulama itu berbeda pendapatnya dengan zahir Al-Quran, dengan zahir sunnah, maka zahir Al-Quran sunnah wajib dikembalikan ke pendapat ulama. Padahal yang harusnya adalah bila bertentangan pendapat ulama, tafsir ulama dengan zahir Al-Quran dan zahirnya hadis, maka mesti didahulukan zahir Al-Quran dan zahirnya hadis. Ini yang benar secara ilmiah, karena perkataan ulama itu bukan dalil berdiri sendiri, dan bahkan bukan dalil, mesti dicarikan dalil. Ini jelas bertentangan perkataan ulama dengan sunnah, bertentangan ulama dengan Al-Quranul Karim, lalu kita katakan harus rujuk ulama, jangan rujuk pada Al-Quran dan sunnah. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan beriman pada zahirnya Al-Quran dan sunnah adalah kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada. Jadi kalau tonton nanti ada yang bilang tonton mengapir-ngapirkan, sama, kita sama-sama. Di sebelah situ ada yang mengapirkan, yang di sini juga ada yang mengapirkan. Mereka masing-masing sesuai dengan kondisinya pada waktu itu mengapirkan orang. Jelas? Cuman tadilah urusan kafir mengapirkan kaum muslimin bukan urusan mudah, maka jangan bermudah-mudah. Ini ulama saja tidak semua yang bisa mengurus masalah ini, apalagi kita yang baru penuntut ilmu. Jelas? Makanya saya ingatkan betul ini. Kalau ada kalimat, kan akan banyak nanti dalam masalah ini, karena masalah akidah itu tentang syirik, tauhid, syirik, kan, tauhid, iman, kafir. Itu kalau sudah masalah akidah memang seperti itu. Cuman tuan-tuan tidak boleh langsung mengatakan ini. Cuman yang perlu antum ketahui bahwa meyakini Al-Quran sebagai makhluk Allah adalah keyakinan kafir. Itu sudah cukup untuk diamalkan. Jelas? Soal si fulan meyakini ini, si fulan tak meyakini ini, jangan cari-cari keyakinan orang. Jelas? Jelas? Bukan tak jalan kalau si kau bantah juga enggak. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Makanya anak ulang-ulang ini. Jelas?
agar kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Saya tambahkan alasannya biar lebih yakin. Mungkin Syekh mungkin tidak jelaskan di sini sebentar, atau ada yang lupa. Tapi sebelumnya, kalaupun nanti dijelaskan, saya sebutkan. Satu, kenapa Al-Quranul Karim itu bukan makhluk? Para ulama tauhid menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara al-khalqu wal amru. Allah membedakan antara penciptaan dan amrunya, perintahnya. Kalau perintahnya dia katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencipta dengan apa? Dengan katanya. Dengan katanya. Katanya sini bukan maksudnya meragukan, bukan maknanya katanya sepulan, bukan itu maksudnya. Dengan perkataannya, kun. Berarti kun itu perkataan siapa? Allah. Perkataan Allah kun. Nah, Allah mencipta dengan kun, berarti kun itu adalah perkataannya. Kalau perkataannya makhluk, mungkin mencipta? Mungkin mencipta? Ulang dia. Saya kaji kadeknya. Ini memang saya kaji kan. Kaum muslimin dan muslimat. Saya ulang. Allah bila ingin mencipta, dia katakan kun, jadilah, kepada apa yang dia ingin ciptakan. Jelas? Jadilah. Nah, berarti Allah menciptakan pakai kun. Berarti kun itu perkataan dia atau bukan? Perkataan Allah. Berhuruf atau tidak? Kun ada hurufnya. Bersuara apa tidak? Bersuara. Berhuruf dan bersuara. Sebab kalau tanpa huruf tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Kalau tanpa suara tidak bisa didengar. Tanpa suara tidak bisa didengar. Ini logikanya logis itu. Karena nanti dia berhuruf bersuara mesti lalui rongga, antum terlambat mikir. Ini HP saya bicara tidak ada lidah, tidak ada, kan tidak ada gendang suara apa namanya, anak bulu-bulu tidak ada. Bahkan di zaman Nabi sudah ada kayu bercakap tak ada lidahnya lah. Batu mengucapkan salam ke Nabi tidak ada lidahnya lah. Ya kan? Awan bercakap juga tidak ada lidahnya lah. Di mana antum bilang kalau berbicara harus ada lidah? Jole? Ini jole. Makanya logika itu logika yang mudah sekali dibantah. Karena mereka melazimkan kalau seandainya dia berbicara dengan huruf dan suara, mesti ada alatnya. Alat untuk berbicara. Antum bicara tentang makhluk, akhi, kita bicara tentang Allah. Nyambunglah dikit. Kita bicara tentang Allah, bukan bicara tentang makhluk. Bahkan kalaupun kita turun kembali berbicara tentang makhluk, nanti kulit antum berbicara di akhirat. Tengoklah nanti kalau ada lidah. Jelas? Nanti lutut akan ikut berbicara. Tengok nanti ada lidah. Mata yang melihat ini akan berbicara. Tengok nanti kalau ada lidah. Tidak ada kelaziman antara bicara dengan lidah. Tidak ada kelaziman bicara antara tidak ada kelaziman antara bicara dengan lidah. Ada yang bicara pakai lidah, ada yang tanpa lidah. HP ada lidah, ada gigi. Ini kan terbayang makharajul huruf nanti kan ada yang dari pangkal lidah, ada yang pangkal, ada yang bibir. Antum bicara tentang kita, kami bicara tentang Allah. Nah, tentang kita saja di makhluk banyak yang berbicara dengan huruf dan suara tanpa lidah, tanpa gigi, tanpa mulut, tanpa bibir, tanpa bulu-bulu. Apa nama bahasa Indonesia bulu-bulu? Pita suara. Tanpa pita suara. Bulu-bulu nomor. Jadi makanya logika yang itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman, itu sudah ketinggalan zaman. Di zamannya saja sudah ketinggalan
zaman, apalagi di masa canggih seperti ini. Di zaman itu saja sudah ketinggalan zaman. Tapi subhanallah, seperti tadi dah, masih punya banyak yang tidak yang menerima. Apa pasal? Karena hilang patwi DK7. Masyaallah kiram. Nah, mubin, perkataan itu baru dianggap menjelaskan, para ahli lughah menjelaskan apa syaratnya perkataan itu dianggap mubin. Sebagaimana air baru dianggap suci, mensucikan dengan syarat kan, tidak berubah nama air daripadanya. Kalau sudah berubah berarti tidak asli lagi. Seperti tadi itu alus sunnah kalau bertambah-tambah berarti tidak asli. Alus sunnah ini berarti sudah tidak asli. Tapi kalau yang asli itu tanpa tambahan. Kaum muslimin apa nama pun azan aja lanjut nyetanti itu sama aja. Kaum muslimin nama azan aja azan. Tapi baik, dengan dua syarat baru dikatakan mubin, baru dikatakan menjelaskan dengan dua syarat. Satu, yang berbicara mampu menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Dalam hal ini kalau yang berbicara Allah, tentu dia mampu menyampaikan. Yang kedua, yang mendengar mampu memahami apa yang dibicarakan. Kalau tidak, berarti tidak mubin. Nah, kalau Allah mengatakan sesuatu lalu dikatakan oleh orang itu tidak bisa langsung kita pahami, berarti Allah tidak benar mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, karena antum tidak paham. Kalau kami bilang paham, karena Al-Quran mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, berarti makna zahir itu dimaksud. Kalau tidak, bukan makna yang maksud, yang zahir maksud, berarti Allah belum menjelaskan pada kita. Dan ini adalah klaim yang berbahaya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nampak alun paham nah. Beka ulang sudah salat ya kak? Sudah azan nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
Masyarul muslimin wa masyarul muslimat dirahmati Allah, kembali kepada perkataan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan sesuatu perkataan baru disebut menjelaskan, yaitu pertama yang berbicara mampu mengucapkan apa yang diinginkan, yang kedua pendengar mampu menangkap apa yang dibicarakan, paham apa yang dibicarakan. Kalau belum paham berarti belum dikatakan mubin. Oleh sebab itu berdasarkan ini maka mengimani makna yang zahir dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, Al-Quran secara khusus, karena ini bicara tentang kalamullah tadi kan, adalah wajib mengimaninya secara zahir karena dia mubin pada asalnya. Kembali kepada kata Ibnu Abbas tadi, bahwasanya sebagian besar Al-Quran bisa dipahami secara langsung. Nah, dan jangan dipahami bahwasanya kita tidak perlu ulama. Antum keliru, karena tadi ada bagian-bagian yang tidak dipahami kecuali oleh para ulama. Jelas? Ada bagian yang tidak dipahami kecuali oleh ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti antum tidak perlu ulama, keliru antum. Keliru sekali, karena ada bagian yang tidak dipahami oleh kita. Di situ kita memerlukan para ulama. Tapi pada asalnya Al-Quran dulu dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Muslim di zaman Nabi SAW, dan pada umumnya mereka paham. Bahkan sebagian mengamalkan langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, walaupun mereka bukan semuanya ulama. Yang mereka kembalikan, betul, kembalikan Nabi untuk apa? Untuk menanyakan pahamnya. Berarti Nabi sudah paham, Nabi sudah memahamkan, berarti ada pemahaman Nabi yang harus kita ikuti. Jangan cari lagi pemahaman selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang terbuka pintu sesatnya kita di saat kita mencari pemahaman yang tidak dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa dia mengatakan dia sendiri tidak paham? Mustahil. Dia sendiri yang menganjurkan amalan itu tapi tidak melakukan seperti yang kita lakukan, berarti Nabi tidak paham, kita yang paham. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa huwa allazi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama umira bihi fi qoulihi ta'ala. Dan Al-Quran itulah, kalamullah itulah yang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kama umira bihi fi qoulihi ta'ala, seperti yang diperintahkan kepadanya dalam firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Itulah Al-Quranul Karim yang disampaikannya. Fakana alladhi ballaghahu ta'ala kalamuhu atau kalamahu azza wa jal, dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah ini, lihat masalah ini dalam hadis Nabi disebutkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah kalian menghalangi saya menyampaikan perkataan Rabbku? Nabi menyebut Al-Quran sebagai perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dibacakan Nabi itu perkataan Allah, dan itu yang dilarang oleh orang-orang Quraisy. Nabi menyampaikannya. Maka Nabi katakan, apakah kalian nak melarang saya menyampaikan perkataan Rabbku, perkataan Allah? Nabi menyebutnya sebagai perkataan Allah, bukan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa alladhi tahfazuhu as-sudur, dan itu pula yang dihafalkan oleh dada-dada manusia, maksudnya kaum muslimin. Wa tatluhul alsinah, yang dibaca oleh lisan-lisan. Wa yuktabu fil masahibi, dan dituliskan di mushaf-mushaf. Kaifa tusrafu
kaifa tasarrafa biqiraati qari, bagaimanapun dibaca oleh orang yang membaca, wa lafzi lafiz, dan lafaz orang yang melafazkan, wa hifzi hafiz, dan hafalan orang yang menghafalkan, wa haitsu tuliya, dan bagaimanapun dibaca, wa fi ayyi mawdhi'in, dan di tempat manapun quri dibaca, au kutib, atau dituliskan, fi masahifi ahli Islam, di dalam mushaf-mushafnya orang Islam, wa alwahi sibyanihim, atau di batu tulis para anak-anak mereka, wa ghairiha, dan selain itu, kulluhu kalamullah, semua itu adalah perkataan Allah Jalla Jalaluh, wa huwal Qur'anu bi'ainihi alladhi yaqulu annahu ghairu makhluq, dan dialah adalah Al-Qur'an yang sesungguhnya yang kita katakan dia itu bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, sama dengan mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Yang mengatakan salah satu dari sifat Allah makhluk, maka dia kafirun billahil azim, kufur kepada Allah yang maha agung. Jelas? Kau belum minum dulu saya. Bismillah. Saya ulang. Ini bukan perkataan saya, perkataan Syekh ya. Kalau ada yang bilang salah terjemah, kasih tahu aja nanti. Mana tahu kan, antum lebih hebat terjemah dari saya. Nah, yes ya. Saya ulang kembali. Ulang bila kau tulis. Nah, Nabi kan tadi katakan, apakah kalian hendak menghalangi saya menyampaikan perkataan Rabb saya? Berarti yang dimaksud oleh Nabi apa? Al-Quran. Karena itu yang dilarang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Karena Al-Quran itu berbahaya. Al-Quran itu menciptakan orang-orang radikal. Kan itu masalahnya. Hah? Kan dilarang oleh orang Quraisy. Karena Al-Quran akan menyebabkan paham. Allah musta'an. Nah, ternyata orang Quraisy tahu juga radikalisme dulu ya. Allah musta'an. Wa huwa alladhi nahfadhu atau tahfadhu sudur. Al-Quran itu yang dihafal di dalam dada, atau yang dihafal oleh dada-dada manusia, maksudnya orang beriman. Wa tatluhul alsinah, dan dibaca pula oleh lisan-lisan kaum muslimin. Wa yuktabu fil masahib, dan dituliskan di mushaf-mushaf. Mushaf tahu? Alhamdulillah. Pada itu antum lah wahyu tuntun. Kaifa ma tasarraf, bagaimanapun dituliskan atau dibacakan, biqiraati qari, dengan bacaan seorang qari, wa lafzi lafiz, atau lafaz yang dilafazkan oleh orang yang berucap, wa hifzi hafiz, dan hafalan orang yang menghafalkan, wa haitsu tuliya, dan bagaimanapun dibaca, wa fi ayyi mawdhi'in quri'a, dan di tempat manapun dibaca, au kutiba, atau ditulis, fi masahifi ahli Islam, di dalam mushaf-mushafnya orang Islam, wa alwahi subyanihim, atau batu tulis anak-anak kecil mereka, wa ghairiha, dan selain itu, kulluhu kalamullah, semua itu adalah kalamullah. Yang saya ucapkan kalamullah, yang dituliskan dalam kitab-kitab atau mushaf kalamullah. Jelas? Naam. Yang dilakukan, yang disenikan oleh orang yang membaca, tetap kalamullah. Naam. Wa huwa al-Qur'anu bi'ainihi, dan itulah Al-Quran yang sesungguhnya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi naqulu bihi annahu ghairu makhluq, yang kita katakan bukan makhluk. Faman zama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim, siapa yang mengklaim itu adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa kafir? Kenapa kafir? Nah, makanya jangan sembarang ngafirkan orang dah. Kan tak bisa. Kenapa kafir? Karena dalam keyakinan umat Islam, ucapan Allah itu sifatnya. Ucapan Allah itu adalah sifatnya. Nah, siapa yang mengatakan sifat Allah adalah makhluk, siapa yang mengatakan sifat Allah adalah makhluk, orang ini sudahkah kafir? Karena apa? Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas? Karena sifat Allah bukan makhluk.
Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara ahlul kalam dengan ahlul Islam, bahwasanya umat Islam sejak zaman Nabi mengatakan Al-Quran kalamullah, perkataan Allah yang bukan makhluk. Sedangkan ahlul kalam mengatakan, walaupun tidak semua mereka, supaya saya alas juga biar nanti dikira saya tidak membaca kan itu, supaya tidak dikira saya tidak membaca. Jadi kaum muslimin, tidak semuanya, seperti akan dinukil juga oleh penulis dari siapa nama Ibnu Mahdi Al-Ash'ari, murid kesayangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia di dalam bab ini Masya Allah bagus. Apa sebab? Dia tidak mau mengatakan itu makhluk. Dia adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Dan dia ikut imamnya sendiri, Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, juga tidak mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Dia adalah kalamullahi haqiqatan, bukan makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena resikonya, konsekuensi mengatakan yang sebagai makhluk adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Akhirnya nanti apa terjadi? Maka kita akan menghinakan sifat Allah ini, Al-Quran ini, karena dia makhluk. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat sedang yang dirahmati Allah SWT, makanya dihukum kafir oleh Syekh Abu Uthman As-Sabuni, dan bukan dia sendiri, akan banyak lagi ulama nanti yang akan dia sebutkan, dan masih banyak yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Resikonya, konsekuensinya ketika mengatakan Al-Quran sebagai makhluk adalah mengatakan sifat Allah sebagai makhluk. Dan siapa yang mengatakan misalnya kudrat Allah seperti kudratnya saya, atau misalnya istiwa Allah seperti istiwanya raja, ini adalah kufur. Ini adalah kufur. Demikian pula dengan mengatakan Al-Quran sebagai makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Cuman sekali lagi anak ingatkan, antum jangan bawa ini lalu nanti cari orang yang mengatakan antum apa Al-Quran makhluk atau bukan. Dia bilang makhluk, anta kafir. Jangan ya ingat betul itu, jangan. Ini bukan urusan. Tapi kita harus paham bahwa resiko meyakini itu yang harus paham. Oleh sebab itu jangan diyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan dia adalah kalamnya, Rasul mengatakan dia adalah kalamnya, dan kalam Allah adalah sifatnya, dan sifat Allah bukan makhluk. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk adalah menyekutukan atau kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Risau saya nengoknya. Risau saya nengok, nanti saya salah pegang ini barang panas ini kaum muslimin dan muslimat. Yang mendengar pun kadang-kadang kalau salah dengar nanti salah lihat, apalagi kalau sudah dipotong-potong berbahaya ini. Apalagi sudah dipotong-potong. Maka saya ingatkan berkali-kali bahwa untuk menghukum orang bukan urusan kita. Jelas? Tapi menghukum perkataan kita boleh, karena ini ilmu yang harus disampaikan. Karena apa? Yang mengatakan dia makhluk bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW. Tadi juga kita sebutkan alasannya, tadi masih belum lengkap saya sampaikan, bahwa Allah mencipta dengan perkataannya. Berarti perkataannya bukan makhluk, karena makhluk tidak mungkin mencipta makhluk yang lain. Yang kedua, Nabi SAW meminta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah artinya perkataan Allah. Kalau minta perlindungan perkataan Allah, berarti perkataan Allah bukan makhluk, karena syirik hukumnya. Minta perlindungan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Oh, kami tidak paham tu rusak. Kalau tidak paham tu tengah ngaji tauhid. Tidak paham bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah hukumnya syirik. Misalnya a'udzu bidasmana minasy a'udzubillah. Ya. Jelas? Boleh apa tidak? Tidak. A'udzu bijinni fulan min kada. Saya berlindung kepada jin sianu daripada jin yang lain. Boleh apa tidak? Tidak. Allah katakan wa inna rijalan minal insi la ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, justru jin itu semakin membuat dia menderita.
maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tu? Jelas? Jadi satu, Allah mencipta dengan perkataannya. Kalau perkataannya itu adalah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Perkataan seperti ini adalah kafir. Ada yang mengatakan makhluk mencipta makhluk, ya, itu hukumnya kafir. Tapi kalau ada yang mengatakan jangan diteror ya, nah, itu maksudnya hukum mengatakan itu adalah kufur. Tapi apakah semua orang yang mengatakan itu? Tengok dulu. Karena ada yang tidak tahu, jahil atau terlanjur. Seperti orang yang mengatakan ketika kehilangan ontanya dengan bahan makanannya di padang Sahara, tiba-tiba datang, dia katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan engkau adalah Tuhanmu. Salah dia karena saking gembira. Jangan tuh kafirkan dia. Jelas? Nah, oleh sebab itu karena dan apa namanya, sebagian karena subuhat. Maka subuhat juga menjadi alasan kenapa orang-orang yang mengatakan beberapa perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan, kadang-kadang mereka diselamatkan dengan subuhat tadi. Tapi kalau sudah dijelaskan subuhat masih ngeyel juga dan diingatkan resikonya ini kufur, tetap juga tidak mau, dan barang sudah jelas sebagainya, berarti kita katakan dia kafir. Tapi ini bukan pekerjaan kita, tapi adalah pekerjaan para ulama yang memahami dari segala sisi apa yang harus menjadi dasar keputusan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu sebenarnya harus panjang, tetapi waktu cepat berjalan. Berbicara tentang masalah ini belum selesai, makanya tidak ada pertanyaan ya, karena belum selesai. Nah, ya, yang harus dipegang sekarang bahwa Al-Quran menurut keyakinan ashabul hadis adalah ada ubah lagi bahwa Al-Quranul Karim menurut keyakinan ahlus sunnah, ya, ahlus sunnah yang tak ada embel-embelnya, ahlus sunnah yang original, yang asli yang bukan modifikasi, adalah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Jelas? Kenapa? Al-Quran itu satu, ya, Allah membolehkan kita berlindung dengan kalimat-kalimatnya. Berarti kalimat-kalimat Allah bukan makhluknya. Allah mencipta dengan kalimatnya, berarti kalimat Allah bukan makhluk, karena tidak mungkin. Kemudian Nabi berlindung kepada Allah dari makhluk kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, berarti kalimat Allah bukan makhluk. Dan yang keempat bahwasanya yang membuktikan Al-Quran adalah bukan makhluk, bahwa Al-Quran tak bisa ditiru oleh siapapun. Dia mukjizat memang, tidak ditiru oleh siapapun, ya, karena bahasanya tinggi. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahasanya tinggi tidak alasan, sebab bahasa baginda Nabi SAW adalah tinggi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada satupun manusia Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Sayyiduna Muhammad SAW. Saya ulang lagi, ya, biar hafal itu tidak ada satupun manusia Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sebagaimana tidak satupun yang menguasai seluruh sunnah Nabi dari kalangan ulama ahlu sunnah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan Nabi alaihi salatu wasallam karena dia makhluk, maka bisa ditiru oleh orang lain. Maka ada kumpulan hadis palsu dan tidak ada kumpulan ayat atau surat palsu. Karena apa? Tidak bisa ditiru. Bagaimana nak meniru Al-Khaliq? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya dari makhluknya. Wa huwas samiul basir. Jelas? Sampai di sini dulu. Tidak ada pertanyaan. Sebab besok akan ada keterangan tambahan, insyaallah. Sabar aja, pada saatnya. 1 bulan lagi.
Masya Allah. 1 bulan lagi Ustaz. Orang-orang kita ini hafalannya kuat, jadi harus jarang mengaji. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Jumpa kembali insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.